صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa anna fadailahu wa ni'amahu qad afdha ila kaffatil bashari syarqa wa gharba. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la lahu asma'ul husna wa sifatuhul ula, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibunal mustafa. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi zawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita sehingga hari ini kita bisa beraktivitas dan sekaligus kita dapat melaksanakan amaliyah sholat Jumat di siang hari ini, tentu dengan penuh harapan mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan amaliyah sholat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, ketika Allah menciptakan alam ini tidak terlepas dari kasih sayangnya. Hukum-hukum yang dibuat oleh Allah itu juga berdasarkan kasih sayang. Untuk itu tidak ada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk umat manusia ini sebagai mempersulit hambanya, menekan, mengekang gerakan-gerakan hidupnya. Tidak. Justru hukum-hukum, regulasi yang bahasa kitanya itu tidak terlepas daripada kasih sayang Allah. Maka ulama-ulama usul fiqh mereka membuat apa yang dikehendaki oleh Allah itu dalam sebuah istilah namanya maqasidus syar'i. Kenapa Allah itu adalah membuat undang-undang, membuat aturan? Karena ada tujuannya. Tujuannya itu tidak terlepas daripada dua hal. Yang pertama adalah tujuan semata-mata adalah untuk darul mafasid, mencegah kerusakan. Yang kedua adalah dalam rangka jalbul masalih, untuk kemaslahatan umat manusia. Maka ulama-ulama diantaranya yang diprakarsai oleh Imam Asy-Syatibi itu dinyatakan setidaknya ada lima hal, ada lima hal yang disebut maqasidus syariah. Yang pertama itu adalah hifzuddin. Hifzuddin ini menjaga agama. Agama ini intinya adalah bagaimana kita berhablum minallah.
Maka untuk itu dengan adanya hifzuddin di sana melahirkan berbagai macam aturan-aturan. Aturan diantaranya adalah wajib kita untuk menyebarkan ajaran agama. Wajib kita itu adalah untuk menjaga ajaran Al-Quran, ajaran sunnah. Wajib kita itu adalah mendidik anak-anak terhadap ajaran agamanya. Dan juga di sana ketika ada hifzuddin, ada ajaran yang dilarang kita untuk memaksa orang untuk masuk ke agama kita. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jangan engkau paksakan orang itu untuk beragama, maksudnya masuk ke ajaran Islam, karena nanti sudah nampak yang namanya mana yang sesat dan mana yang mendapatkan petunjuk. Untuk itu lahir pula di sini adanya perintah untuk tasamuh, untuk bertoleransi terhadap ajaran agama. Di antara ajaran toleransi di dalam ajaran agama, itulah tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah bighairi ilm. Jangan kalian mencela orang lain yang menyembah selain daripada sesembahan yang kita sembah, karena kalau kita menciderai mereka, maka mereka pun akan menciderai ataupun akan mencela sesembahan kita. Nah, ini adalah hifzuddin. Arti hifzuddin, tetap kita menjaga agama, tetapi meskipun kita menjaga agama, tetap adanya perintah untuk tasamuh. Kemudian yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Siapapun cinta kepada jiwanya, maka dilarang kita untuk merusak jiwa kita, apalagi membinasakan jiwa kita seperti membunuh diri kita. La taqtulun nafsallati illa bil haq. Jangan kau ini adalah bunuh dirimu kecuali dengan cara-cara yang hak. Di antara cara-cara yang hak itu adalah berperang fisabilillah. Kemudian untuk itu juga kita diperintahkan oleh ajaran untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga diri kita untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, termasuk diantaranya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hifzun nafs. Dibolehkan kita membunuh jiwa kita jika itu memang ada ajaran agamanya, seperti hukum qisas. Hukum qisas ini adalah menghukum mereka yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama, maka orang ini dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ketiga, hifzul aql. Akal ini harus dijaga. Artinya di dalam ajaran Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah itu banyak sekali yang terkait dengan bagaimana kita menjaga akal. Bagaimana caranya menjaga akal itu? Adanya perintah untuk menuntut ilmu, adanya perintah untuk tadabbur, untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah. Maka di antara ayat yang saya sampaikan tadi di dalam muqaddimah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Diciptakan langit dan bumi dan segala apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu adalah ini ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang berfikir. Siapa mereka orang-orang yang berfikir itu? Allah sebutkan dalam ayat 191-nya dari surat Al-Imran ini. Allah katakan di antaranya adalah alladzina yazkurunallah, orang-orang yang untuk berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan juga memikirkan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah.
Jadi antara lain bahwa Allah menciptakan akal, yang akal ini tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk lain kecuali kepada umat manusia. Untuk itu, karena akal ini sangat berharga, Allah melarang kita untuk mengkonsumsi minuman ataupun memakan hal-hal yang bisa membahayakan daripada akal pikiran kita. Maka kenapa diantaranya dilarang kita untuk minum khamr, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bisa membahayakan otak kita, akal kita yang seharusnya mampu untuk berpikir dengan baik. Akibat kita mengkonsumsi segala sesuatu yang diharamkan ini, akhirnya kita tidak berpikir dengan baik. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Di antara menjaga keturunan ini diperintahkan kita untuk nikah. Bahkan diperintahkan juga kita ketika pernikahan itu untuk memilih siapa yang layak untuk jadi istri kita, siapa yang layak untuk pantas mendampingi hidup kita. Karena jangan sampai di dalam kehidupan rumah tangga kita mencari istri itu adalah seperti kita membeli kucing dalam karung. Akhirnya hidup di rumah tangga bisa jadi tidak harmonis akibat kita tidak saling mengenal. Maka di sana ada khitbah untuk melamar terlebih dahulu. Karena apa? Di antaranya adalah kita untuk bertaaruf. Sebaliknya, untuk menjaga keturunan ini, di dalam ajaran agama kita dilarang untuk berzina. Kenapa dilarang berzina? Kalau berzina bisa jadi akan menghasilkan keturunan-keturunan yang tidak jelas nasabnya. Tidak boleh kita menasabkan seseorang yang dilahirkan dari hasil perzinahan itu dinasabkan kepada orang yang menzinahi istrinya ataupun yang berzina dengan perempuan bukan dalam pernikahan yang sah. Maka untuk itu, ketika anak ini sudah dewasa, umpama anaknya perempuan, dia akan nikah, sang bapak yang ketika dulu adalah menzinahi ibunya tidak berhak dan tidak sah untuk menjadi wali. Ini hukum ajaran agama seperti itu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah hukum liwat, adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki, homoseks. Pernikahan umpama di negara-negara lain itu dibolehkan pernikahan sesama jenis. Ajaran agama kita melarangnya. Karena apa? Karena ajaran yang menyatakan dibolehkan pernikahan sesama jenis itu tidak akan menghasilkan keturunan. Yang bisa menghasilkan keturunan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Ini tujuan ajaran agama, mengapa diperintahkan kita untuk menikah dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang terakhir, di dalam maqasidus syariah itu adalah hifzul mal. Bumi ini sangat banyak anugerah yang Allah berikan untuk umat manusia. Di antara Allah memberikan berbagai macam potensi-potensi di negeri kita ini yang sangat kaya raya. Diperintahkan kita adalah untuk bekerja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebar kalian di permukaan bumi ini. Cari di sana karunia Allah. Artinya bekerja itu adalah fardu ain. Wajib kita itu adalah untuk bekerja. Untuk apa? Memberikan nafkah, minimal nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Itu diantaranya. Kenapa? Itu ada hifdul mal. Dilarang kita untuk mengambil harta dengan jalan yang batil. Maka pencurian, korupsi, manipulasi itu dilarang oleh ajaran agama karena itu akan merugikan. Kalau seandainya aturan-aturan Allah itu tidak dilakukan dengan baik oleh kita, maka di sana tentunya ada ketidakharmonisan di antara kita.
Bisa jadi satu dengan lainnya sesama manusia bermusuhan, saling musuhan, saling sengketa satu dengan lainnya akibat mereka tidak menjalankan ajaran agama ini. Setelah itu hifdzul mal juga, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kemampuan itu diperintahkan untuk berzakat. Artinya karena ada harta yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kemampuan itu dititipkan oleh Allah kepadanya untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Inilah maqasidus syariah, aturan-aturan Allah di dalam ajaran-ajarannya, agamanya termasuk sunnah Rasulullah itu mempunyai tujuan bukan untuk mengekang diri kita, bukan kita dipersempit hidup kita, tetapi supaya kita hidup nyaman dan harmonis di antara sama kita dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka untuk itulah Allah membuatkan aturan-aturan seperti itu. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun ulaika man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Dalam khutbah yang kedua ini mari kita bersama memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya Nabi kita bisa memahami siapa Tuhan kita. Dengan adanya Nabi kita bisa memahami perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dan dengan adanya Nabi kita juga bisa memahami bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itulah Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Sebagaimana Allah sudah memberikan contoh kepada kita semua, Allah juga dan malaikatnya bersolawat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi at-tahirin wardallahumma an ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa 'alas sahabati wal qarabati wat tabi'in. Allahumma ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qawwi juyusahum wa wahhid sufufahum bi rahmatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.